Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana, rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai nikmatnya kepada tiap-tiap kita, hingga di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Dzulqa'dah ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga para hadirin sekalian, tidak lama lagi kita akan memasuki hari-hari yang paling mulia di sepanjang tahun, yaitu 10 permulaan bulan Dzulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Tidak ada amalan-amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh di 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Yang mana hal ini menunjukkan amalan-amalan soleh di dalamnya itu sangatlah dicintai oleh Allah, bahkan yang paling dicintai oleh Allah. Insya Allah Senin ini sudah memasuki 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Yang mana lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." Wahai Rasulullah, apakah amalan berjihad di jalan Allah pun tidak mampu mengalahkan amalan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fisabilillah." Bahkan amalan berjihad di jalan Allah pun tidak mampu mengalahkannya. Artinya amalan-amalan yang kita lakukan di 10 permulaan itu pahalanya lebih besar, pahalanya lebih dahsyat, amalannya lebih dicintai oleh Allah, walaupun amalan-amalan yang biasa, walaupun amalan-amalan seperti halnya menyingkirkan dahan gangguan dari jalan-jalan umum, berbakti kita kepada kedua orang tua, bertanggung jawab kita kepada keluarga, berbuat baik kita kepada sesama. Nah, maka ini menjadi amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah karena beriringan dengan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya untuk hendaknya dapat kita maksimalkan 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini dengan amalan soleh di dalamnya. Lalu kemudian di 10 permulaan bulan Dzulhijjah itu ada hari Arafah, seperti telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana di hari yang ke-9 ada sunnah puasa di hari Arafah, di mana pahala yang akan kita peroleh yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa di hari Arafah itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Lalu kemudian kalau di tanggal yang ke-10-nya ada sunnah menyembelih hewan kurban seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, ada pembelajaran menarik yang dapat kita ambil dari bulan ini, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan ibadah umroh beliau itu di bulan Dzulqa'dah semua. Jadi keseluruhan amalan ibadah umroh Nabi itu dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan ibadah umroh sebanyak 4 kali di dalam hidupnya. Hal itu seperti disampaikan oleh Abdullah bin Umar, disampaikan oleh Abdullah bin Abbas,
Di mana kalau Abdullah bin Abbas menyampaikan i'tamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan 4 kali umrah. Umratul Hudaybiyah, yang pertama kata Abdullah bin Abbas adalah umrah Hudaybiyah. Lalu kemudian yang kedua adalah umratul Qadiyah atau umratul Qisas. Ya, yaitu yang dilaksanakan pada tahun setelahnya, tahun 7. Kalau umratul Hudaybiyah itu tahun 6 di bulan Dzulqa'dah, umratul Qadiyah itu adalah umrah di tahun setelahnya, tahun 7, ya, di tahun 7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah juga. Lalu kemudian wa umratul Ji'ranah, ya, yaitu umrah Ji'ranah, itu yang dilaksanakan 1 tahun setelahnya di tahun yang ke-8 Hijriah. Baru kemudian yang keempat adalah wal umratul lati ma'a hajjatihi, yaitu umrah yang dilaksanakan bersama haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Dzulqa'dah sudah masuk ke bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi yang keempat adalah 2 tahun setelahnya, yaitu umrah yang dilaksanakan oleh Nabi pada tahun ke-10 Hijriah, yaitu umrah yang dilaksanakan bersama haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ahibatul kiram, kalau yang pertama itu dinamakan dengan umrah Hudaybiyah. Kenapa? Karena ibadah umrah Nabi yang pertama itu dilaksanakan di masa perang. Jadi pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam masa perang antara kaum musyrikun Makkah dengan Nabi. Lalu kemudian Nabi melihat di dalam mimpinya kalau Nabi Muhammad ini melakukan tawaf di Baitullah bersama para sahabat. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qaribah, kata Allah. Ya, Allah membenarkan mimpi yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad beserta para sahabat masuk ke Baitullah, melakukan tawaf dalam keadaan aman, menggundul rambut-rambut mereka, memendekkan rambut-rambut mereka. Makanya Nabi ngajak para sahabat untuk umrah. Maka lalu kemudian setelah itu para sahabat pun pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah umrah. Ngambil miqat di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah, lalu kemudian berihram, lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Makkah. Nah, namun tertahan di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah tertahan, masyarakat Makkah menolak untuk yang namanya Nabi dan kaum muslimin masuk ke kota Makkah. Sampai pada akhirnya terjadi dialog, sampai pada akhirnya terjadi tawar-menawar. Maksud dan tujuan Nabi dan para sahabat jelas, hanya untuk melaksanakan ibadah umrah, bukan untuk berperang. Tapi masyarakat Makkah enggan. Jangan sampai Nabi dan para sahabat masuk ke kota Makkah dalam keadaan paksa, hingga sum'ahnya, hingga haibahnya, wibawanya orang-orang musyrikun Makkah di sini akan menurun. Karena Nabi dengan kaum musyrikun Makkah pada saat itu masih dalam masa perang, sampai pada akhirnya dirumuskan perjanjian damai Hudaybiyah, yang mana di antara isi perjanjian damai, di tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kembali ke kota Madinah, tidak boleh masuk ke Makkah. Akan tetapi di tahun yang akan datang, tahun 7 Hijriah, diizinkan masuk ke kota Makkah. Diizinkan masuk ke kota Makkah, dan Makkah akan dikosongkan selama 3 hari 3 malam. Maka Nabi sepakat, ya. Maka umrah pertama Nabi pada saat itu tidak sampai tawaf, tidak sampai sa'i. Jadi baru berihram, terhenti di Hudaybiyah, ya. Maka lalu kemudian Nabi pada saat itu memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih sesembelihan mereka. Pada saat itu Nabi membawa 70 ekor onta. Lalu kemudian Nabi perintahkan para sahabat untuk menyembelih sesembelihan mereka, menggundul rambut-rambut mereka, dan ini sudah masuk dalam kategori umroh yang sempurna. Karena memang Nabi terhalang untuk bisa menyempurnakan umrohnya. Nah, akan tetapi sudah masuk dalam kategori ibadah umroh yang sempurna. Maka lalu kemudian Nabi kembali ke Madinah. Hingga 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 7 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini setelah perjanjian damai Hudaybiyah itu, di antara isi perjanjiannya itu juga antara Nabi dan kaum muslimin melakukan gencatan senjata. Jadi tidak boleh saling berperang selama 10 tahun. Nah, maka Nabi pada tahun ke-6 itu kembali ke Madinah. Sampai ketika telah tiba tahun ke-7 Hijriah, Nabi beserta para sahabat
kembali pergi menuju ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, dan diizinkan. Dan pada saat itu memang Makkah dikosongkan selama 3 hari 3 malam. Maka pada saat itu Nabi dengan para sahabat melaksanakan ibadah umrah kedua. Makanya umrah kedua ini dinamakan dengan umrah qisas, umrah qadiyah, ya, karena memang sesuai dengan perjanjian yang disepakati 1 tahun sebelumnya. Dan dilaksanakannya juga pada bulan Dzulqa'dah. Sampai setelah itu kembali ke kota Madinah Munawwarah. Lalu umrah ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan dengan umrah Ji'ranah. Ya. Di tahun ke-8 Hijriah terjadi pengkhianatan. Kaum musyrikun Makkah yang seharusnya menyepakati perjanjian damai untuk tidak saling berperang antara Nabi dengan kaum muslimin, ternyata mereka membantu sekutu mereka untuk memerangi sekutunya Nabi. Ya. Dulu ada pertikaian antara Banu Khuza'ah dengan Banu Bakar. Banu Khuza'ah ini sekutunya Nabi, Banu Bakar sekutunya kaum musyrikun Makkah. Lalu Banu Khuza'ah ini dibantai sama Banu Bakar, dan Banu Bakar minta pertolongan kepada orang-orang musyrikun Makkah, lalu ditolong dengan persenjataan dan pasukan. Sampai ada puluhan dari Banu Khuza'ah yang terbunuh, lalu mereka melaporkan kepada Nabi. Ini orang-orang musyrikun Makkah sudah mengkhianati perjanjian damai Hudaybiyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menyampaikan bahwasanya akan menindak tegas. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menolong Banu Khuza'ah yang telah dizalimi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menghimpun pasukan. Pasukan dihimpun berjumlah 10.000 pasukan. Lalu kemudian di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah, atau yang dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Maka Makkah berhasil ditundukkan, berhasil ditaklukkan. Terjadi peperangan-peperangan kecil, yaitu di antara pasukan kaum muslimin dengan kaum musyrikun Makkah yang masih menghalangi jalan masuknya kaum muslimin. Akan tetapi secara garis besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tidak angkat senjata, dan Nabi memberikan maaf besar-besaran pada saat itu. Dan umat manusia setelah Fathu Makkah memeluk agama Islam secara besar-besaran. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, setelah Fathu Makkah, wahai Nabi Muhammad, engkau mendapati umat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Nah, maka setelah itu Nabi melakukan peperangan Hunain. Karena setelah Nabi Fathu Makkah, Nabi masih mendapati ada kabilah, yaitu Tsaqif dan Hawazin, yang pada saat itu enggan untuk tunduk. Ya, masih memiliki upaya makar untuk menyerang Nabi dan kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengerahkan 12.000 pasukan. 10.000 yang berasal dari Madinah, dan 2.000-nya adalah tambahan pasukan dari Makkah. Maka lalu kemudian terjadi peperangan Hunain. Dilanjutkan peperangan Taif. Sampai pada akhirnya Nabi dan para sahabat berhasil memenangkan peperangan tersebut. Ya, pada saat itu harta rampasan perang diletakkan di sebuah tempat namanya Ji'ranah. Yang pernah haji dan pernah umrah tahu ini. Nah, itu biasanya kalau mau umrah kedua, itu biasanya diajaknya ke Ji'ranah. Ya. Ataupun kalau yang Hudaybiyah itu juga sebagian biasanya ada yang tahu. Cuman memang kalau Hudaybiyah ini agak jauh. Kalau ke peternakan onta biasanya sambil ngambil mikot di Hudaybiyah. Ya. Nah, maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan peperangan Hunain, peperangan Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Ji'ranah. Lalu membagikan harta rampasan perang setelah 2 pekan menunggu. Kalau dari Tsaqif dan Hawazin ini datang menyatakan keislaman mereka, maka Nabi akan mengembalikan semua harta rampasan perang. Tapi tidak ada yang datang, telat datangnya mereka. Maka dibagi sama Nabi harta rampasan perang itu, gitu ya. Sampai pada akhirnya di saat-saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulqa'dah pada saat itu, dari bulan Ramadan, Syawal masuk ke Dzulqa'dah, maka pada saat itu Nabi dari Ji'ranah itu memasuki kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Lalu kemudian Nabi di malam itu juga kembali ke Ji'ranah. Nah, jadi ini adalah umrah ketiganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umrah keempatnya Nabi adalah umrah yang dilaksanakan 2 tahun setelahnya. Nah, ini kan 6, 7, 8. Kalau tahun yang ke-9 Nabi tidak melaksanakan ibadah umrah, tapi haji sudah dilaksanakan pada saat itu.
Tahun 9 Nabi sudah mengutus Abu Bakar, mengutus Ali untuk memimpin pelaksanaan ibadah haji umat manusia dan untuk menyampaikan kepada umat manusia setelah tahun ini tidak boleh ada lagi kaum musyrikin yang melakukan tawaf di Baitullah. Tidak boleh ada lagi yang melakukan tawaf dalam keadaan tidak mengenakan pakaian untuk mempersiapkan haji wadaknya Nabi di tahun ke-10. Maka ketika telah tiba tahun ke-10 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di musim haji menyampaikan kepada para sahabat untuk melaksanakan ibadah haji. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi. Pelajarilah dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji kalian. Maka pada saat itu umat manusia dalam jumlah yang banyak sekali melaksanakan ibadah haji bersama Nabi. Dan itu adalah ibadah haji perpisahan. Nah, karena tidak lama setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di bulan Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Nah, maka saudara-saudara sekalian, dan Nabi pada pelaksanaan ibadah hajinya itu jenis haji yang dipilih oleh Nabi adalah haji qiran, atau qarin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, haji itu ada 3 jenisnya, ada tamattu, qiran, ifrad. Kalau tamattu itu seperti jamaah haji Indonesia, dan ini yang memang disarankan oleh Nabi, datang haji dulu, datang ke kota Makkah untuk umroh dulu. Setelah itu tahallul, pakai pakaian bebas. Nanti di tanggal 8 kembali berihram. Ini yang paling ringan ini, dan yang dinasihatkan oleh Nabi juga. Terutama para sahabat yang tidak membawa hewan kurban, sama Nabi diperintahkan untuk hajinya haji tamattu. Tapi para sahabat yang pelaksanaan ibadah hajinya sambil membawa hewan kurban, dituntunkan oleh Nabi untuk memilih haji qiran, yaitu juga menjamak antara haji dan umroh dalam satu kali safar. Bedanya kalau haji qiran ini dari awal datang sampai akhir tanggal ke-10, tanggal ke-10 Zulhijjah, itu tetap mengenakan pakaian ihram, tetap dalam keadaan ihramnya. Nah, jadi agak berat sebenarnya, dan itu yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau haji ifrad adalah hanya melaksanakan ibadah haji saja, tidak dijamak dengan umrohnya, jadi hanya haji saja dalam satu kali safar. Nah, maka Nabi pada saat itu melaksanakan ibadah haji yang qiran, menjamak antara haji dan umroh dalam satu kali safar. Nah, maka ahibatil kiram azzan wa azzakumullah, itu adalah amalan-amalan ibadah umrohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman sekarang nggak bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Dzul Qa'dah, kecuali mereka-mereka yang haji, kecuali mereka-mereka yang haji. Akan tetapi kalau umroh itu memang tidak memiliki batasan waktu. Umroh itu boleh dilaksanakan di sepanjang tahun. Beda dengan haji. Kalau haji punya miqat zamaniyah namanya, punya batasan waktunya. Haji itu hanya bisa dilaksanakan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, tapi kalau umroh ini tidak memiliki batasan waktu di sepanjang tahun, boleh dilaksanakan kapan saja. Terkait dengan umroh di bulan Dzulqa'dah sendiri, Nabi tidak menganjurkan mesti harus melaksanakan di bulan Dzulqa'dah, tidak. Nah, jadi bebas untuk dilaksanakan kapan saja. Bahkan kalau yang ada anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umroh yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, kalau umroh Ramadan memang disampaikan akan adanya kemuliaan khusus, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah, wa fi riwayatin ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji. Dalam riwayat yang lain Nabi menyampaikan umrah di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji bersamaku. Nah, makanya kalau di bulan Ramadan biaya umrohnya lebih mahal, karena tiket pesawatnya naik, terus kemudian hotelnya juga naik, Ini kan para pengusaha kan tahu kapan-kapan orang yang yang ramai-ramainya, high seasonnya. Nah, maka ahibatil kiram, azan azakumullah, kalau keutamaan melaksanakan ibadah umroh yang ditekankan oleh Nabi ya di bulan Ramadan. Meskipun Nabi sendiri umrohnya di bulan Dzulqa'dah. Nah, Untuk tata cara pelaksanaan ibadah umroh ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan ketika menjelaskan tentang amalan ibadah haji. Intinya amalan ibadah umroh itu 4: ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Dah selesai itu, Nah, maka yang pertama adalah ihram. Kalau misalkan kita umrohnya ini langsung ke Mekah dulu, maka kita akan ambil miqatnya untuk berihramnya di atas pesawat.
gitu ya. Kalau misalkan kita landingnya ke Madinah dulu, maka kita akan ambil mikotnya penduduk Madinah. Nah, kalau dari Indonesia langsung ke kota Makkah, maka kita akan ambil mikotnya penduduk Yaman. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuntunkan orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umroh itu oleh Nabi diletakkan batas-batasnya. Ya, kalau seperti disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, waqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, li ahli Madinah tadzal Hulaifah. Nabi itu meletakkan mikot, ya. Mikot itu batasan. Ya. Nabi meletakkan batasan tempat. Kalau bagi penduduk Madinah nama daerahnya Dzulhulaifah. Kalau sekarang dikenal dengan Bir Ali. Ya. Lalu kata Nabi, wali ahli Syam al-Juhfah. Kalau penduduk negeri Syam, mikotnya adalah Juhfah. Wali ahli Najd Qarnal Manazil. Kalau bagi penduduk Najd, Qarnal Manazil. Kalau sekarang, kalau misalkan ada yang wisata ke Taif, ya, nah, kembali ke kota Makkah, itu bisa ambil mikotnya penduduk Najd. Nanti ihram lagi dari Qarnul Manazil namanya, atau Sailul Kabir, di sana berihram lalu kemudian datang ke Mekah umrah lagi karena sudah masuk dalam kategori safar kalau ke Taif itu. Lalu kemudian kalau penduduk Yaman ya lam-lam, kata Nabi SAW. Ya. Nah, maka kalau kita masyarakat Indonesia biasanya dari Madinah atau langsung dari Indonesia ke kota Makkah, yaitu mengikuti mikotnya penduduk kota Yaman, gitu ya, atau negeri Yaman. Nah, maka yang pertama berihram. Seperti yang kita sampaikan, ihram itu ada sunnah-sunnahnya, mandi, memotong kuku, membersihkan bulu-bulu yang memang dituntunkan untuk dibersihkan pada tubuh kita, lalu mengenakan wangi-wangian pada yang laki-laki, gitu ya. Lalu kemudian mengenakan pakaian ihram, gitu ya. Kalau yang perempuan mengenakan pakaian syar'i yang menutupi aurat mereka. Lalu kemudian ketika sudah melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, di mikot itu sunnahnya kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini bisa kita lakukan kalau kita ambil mikotnya penduduk Madinah. Nah, di sana kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat, ya, lalu kemudian kita kembali naik kendaraan, lalu meniatkan ihram amalan ibadah umrah kita. Labbaika umrah, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, jadi seperti itu. Baru kemudian setelah itu kita akan menuju ke kota Makkah dengan memperbanyak bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai ketika sudah tiba di kota Makkah Al-Mukarramah, kalau Nabi dulu mandi nyampe ke Makkah. Karena kalau perjalanan Nabi bisa menghabiskan waktu 1 pekan, 10 hari, perjalanan 500 kilo itu dari kota Madinah menuju ke kota Makkah. Berjalan kaki, naik onta, jalan kaki lagi, naik onta lagi. Makanya ketika di Madinah mandi Nabi, ketika di Makkah Nabi mandi. Maka kalau misalkan kita tiba di kota Makkah dan memilih untuk mandi dengan maksud dan tujuan melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat pahalanya. Ya, tapi kalau dinilai tidak perlu untuk mandi, cukup berwudu saja boleh, tidak ada masalah. Hanya amalan sunnah ya. Dengan catatan tidak boleh untuk mengenakan wangi-wangian, termasuk sabun-sabun yang ada parfumnya itu. Nah, jadi kalau misalkan mandi ya pada akhirnya kita membasahi tubuh saja tanpa mengenakan sabun yang memiliki wangi-wangian, kecuali jenis sabunnya yang tidak berbau, hanya berbusa saja. Nah, ini tidak ada masalah. Nah, gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kita akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah tawaf, ya, untuk melaksanakan ibadah tawaf. Masuk masjidnya mendahulukan kaki kanan, seraya membaca doa Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya, lalu kemudian setelah itu kita akan menuju ke Mataf, tempat untuk melaksanakan ibadah tawaf. Maka lalu kemudian kita ambil lurusnya Hajar Aswad. Ya, kita ambil lurusnya Hajar Aswad, dan di sana ada sunnah yang dinamakan dengan ittiba. Ya, ada sunnah yang dinamakan dengan ittiba, itu pada poin yang ke-7. Ya. Jadi ketika tawaf disunnahkan oleh Nabi untuk melakukan ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu membuka lengan sebelah kanan kita. Jadi kain ihram itu dimasukkan dari ketiak bagian kanan bawah, lalu kemudian kita selendangkan ke pundak yang sebelah kiri. Jadi terbuka lengan sebelah kanannya. Kenapa kok ada sunnah ini? Ada sunnah ini ada sebabnya. Tepatnya pada umrah kedua Nabi. Umrah kedua Nabi pada umratul qisas atau umratul qadiyah. Pada saat itu ketika kota Makkah itu dikosongkan, maka pada saat itu masyarakat Makkah itu menganggap kalau kaum muslimin itu dalam keadaan lemah.
kaum muslimin itu dalam keadaan demam dikarenakan panasnya cuaca kota Madinah Munawwarah. Maka lalu kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk membuka lengan sebelah kanannya, lalu Nabi memerintahkan untuk berlari di 3 putaran pertama di saat tawaf. Ya, sehingga tuntunan ini menghilangkan prasangka orang-orang musyrikun Makkah akan lemahnya kaum muslimin. Nah, jadi awal mulanya seperti itu, lalu kemudian terus dilestarikan oleh Nabi pada umrah berikutnya, lalu kemudian pada hajinya Nabi sampai Nabi meninggal, sehingga ini menjadi sunnah yang muttaba'ah, sunnah yang terus dilaksanakan walaupun Nabi SAW sudah meninggal, walaupun sebabnya sudah tidak ada. Kota Makkah sudah dikuasai kaum muslimin, tapi Nabi sampai meninggal dunia masih melaksanakan sunnah tersebut. Jadi awal mulanya itu di tahun 7 Hijriah itu. Nah, maka ketika kita tawaf disunnahkan ittiba. Lalu kemudian memberikan isyarat ke Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Sebenarnya kalau sunnahnya menyentuh dan mencium, tapi kan tidak mudah, apalagi dengan banyaknya jumlah kaum muslimin, Nah, jadi cukup memberikan isyarat, mengucapkan Allahu Akbar. Kalau diawali dengan Bismillah, maka kata para ulama bagus. Bismillah Allahu Akbar, maka lalu kemudian kita akan berlari di 3 putaran pertama. Kalau tidak memungkinkan karena ramainya jamaah atau karena rombongan ini ada yang sepuh-sepuh, ya sudah, berlari-lari kecil menyesuaikan dengan kelompoknya. Lalu kemudian apa yang dibaca? Bebas. Berzikir, berdoa, lalu kemudian membaca Al-Quran boleh. Sampai ketika sudah tiba di Rukun Yamani, ibarat ini Ka'bah, Hajar Aswad itu di sebelah sini, Rukun Yamani sebelah sini. Sunnahnya di Rukun Yamani menyentuh saja, tapi tanpa perlu mencium, tanpa perlu memberikan isyarat. Kalau tidak mampu menyentuh dikarenakan ramainya para jamaah umrah, maka ditinggalkan saja. Nah, itu tuntunannya begitu. Baru kemudian di antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad disunnahkan untuk memperbanyak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan demikian seterusnya sampai 7 putaran dan akan berakhir di Hajar Aswad. Baru kemudian setelah itu disunnahkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim seraya mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Makom Ibrahim ini adalah batu yang dulunya digunakan oleh Nabi Ibrahim sebagai pijakan untuk membangun Ka'bah. Nah, maka sunnahnya setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Rakaat yang pertama sunnahnya membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua sunnahnya membaca surat Al-Ikhlas. Baru kemudian setelah itu disunnahkan minum air zam-zam. Kalau Nabi dulu setelah minum air zam-zam kembali ke Hajar Aswad menyentuh dan mencium, tapi karena tidak memungkinkan ditinggal. Dan ketika Nabi meminum air zam-zam pada saat itu Nabi berdiri. Kan ada tuntunan Nabi untuk tidak minum dalam keadaan berdiri, tapi di saat Nabi SAW minum air zam-zam ini Nabi minumnya berdiri. Dan Nabi menuangkan air zam-zam itu ke kepala beliau. Itu di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baru kemudian tawaf sudah, maka selanjutnya adalah sa'i. Kita akan menuju ke mas'ah, ke tempat pelaksanaan ibadah sa'i, berjalan kurang lebih setengah kilo, dari tempat kita meminum air zam-zam itu. Lalu kemudian ketika menaiki yang namanya Bukit Sofa, disunnahkan untuk membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada Allahu bihi, yang disunnahkan oleh Nabi. Lalu naik ke atas Bukit Sofa, lalu berdiri di atas Bukit Sofa seraya menghadap ke arah Ka'bah, lalu kemudian berzikir dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa anjaza wa'dah, wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, itu dibaca sebanyak 3 kali. Setelah membaca zikir ini diikuti dengan doa yang panjang. Zikir lagi, doa lagi, zikir lagi, doa lagi, sampai 3 kali. Kalau tidak memungkinkan sampai sebanyak itu, ya minimal 1 kali bisa kita lakukan. Baru dari atas Bukit Sofa kita akan turun menuju ke Bukit Marwah. Nanti di antara kedua bukit ini ada 2 tanda hijau, di mana dulu Sayyidah Hajar, ibunya Nabi Ismail, ketika Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tanpa perbekalan yang banyak, perbekalan habis, Sayyidah Hajar ini nyari bantuan.
Kalau ada kafilah yang lewat bisa dimintai tolong, maka pada saat itu Sayyidah Hajar naik ke atas bukit Sofa, ngelihat ke kanan kiri, nggak ada orang, turun dari atas bukit Sofa menuju ke bukit Marwah. Nah, maka di antara dua tanda hijau itu Sayyidah Hajar berlari. Ya, nah maka itu hingga saat ini menjadi sunnah yang diikuti oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dibaca apa? Yang dibaca tidak ada doa khusus, tapi ada athar dari Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, beliau membaca Allahumma gfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azul akram. Ya Allah ampuni, ya rahmati, maafkan dosa-dosaku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memaafkan dosa-dosa. Nah, ini yang diperbanyak dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, bisa di antara dua tanda hijau atau di keseluruhan antara Safa dan Marwah. Kalau tidak membaca itu bebas, boleh berzikir, boleh membaca doa, boleh diam, ya, sampai ketika sudah naik ke atas bukit Marwah melakukan hal serupa seperti di atas bukit Safa. Berdiri menghadap ke arah Ka'bah, berzikir dan berdoa sebanyak 3 kali seperti yang tadi kita sebutkan. Terus selama 7 putaran dan nanti akan berakhir di Marwah. Lalu kemudian di Marwah, setelah itu kita akan melakukan kewajiban di dalam ibadah umrah, yaitu tahallul. Ya, yaitu tahallul. Kalau yang laki-laki disunnahkan untuk menggundul pelontos, ya, langsung pergi ke barbershop, ya, lalu kemudian menggundul sampai habis. Kalau misalkan tidak mau menggundul sampai habis, maka dipendekkan, ya, dipendekkan. Nah, itu tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi. Dengan demikian pelaksanaan ibadah umrah telah tuntas diselesaikan. Nah, jadi ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Jadi sederhana sebenarnya, ya, sederhana. Baik. Lalu kemudian ketika seseorang itu melaksanakan ibadah haji dan umroh, ada tempat-tempat yang disunahkan oleh Nabi untuk kita datangi. Yang pertama adalah Masjid Nabi. Ya, Masjid Nabawi ini adalah tempat yang disunahkan untuk didatangi oleh seorang muslim yang pergi melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, kenapa? Karena memang Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan tempat yang ketika seseorang beribadah di dalamnya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Nah, maka disunahkan. Sunnah-sunnahnya ya seperti keumuman orang masuk masjid, melangkahkan kakinya dengan tangan kanan, membaca doa masuk masjid, lalu melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Itu yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita melakukannya. Lalu kemudian di antara yang juga dituntunkan untuk kita datangi adalah mendatangi Raudhah. Raudhah itu apa? Raudhah itu adalah tempat antara kuburan Nabi, dulu rumah Nabi, dengan mimbarnya Nabi. Di mana Nabi menyampaikan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman-taman surga, kata Nabi. Kalau di zaman sekarang untuk bisa mendatangi Raudhah ini menggunakan aplikasi nusuk namanya. Kalau dulu bisa orang semangat gitu bisa setiap malam datang. Ya, langsung masuk, mau rebutan masuk, ya. Kalau sekarang ada aplikasinya, sudah lebih teratur. Siapa-siapa yang datang ke Madinah itu dapat jatah minimal 1 kali. Ya, minimal 1 kali untuk bisa mendatangi Raudhah. Kalau laki-laki biasanya di jam-jam pelaksanaan sholat tahajud, ya. Nah, maka di saat itu dapat giliran untuk datang ke Raudhah. Ngapain di Raudhah? Sholat sunnah, berdoa, berzikir. Tidak lama kesempatan untuk berada di Raudhah. Kalau di zaman sekarang 5 menit, 10 menit, setelah itu kita akan pergi meninggalkan Raudhah. Ya. Nah, setelah keluar dari Raudhah itu sekalian itu mengunjungi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan ketika kita mengunjungi kuburan Nabi? Mengucapkan salam. Kalau seperti disampaikan oleh para ulama, lafal yang dapat kita sebutkan ketika mengucapkan salam kepada Nabi tanpa mengangkat suara, Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nah, ini diperbolehkan. Lalu berpindah ke kuburan di sebelahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian berpindah ke kuburannya Umar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dahulu dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Hanya saja Abdullah bin Umar kalau sudah di depan kuburan abahnya, beliau membaca Assalamualaikum ya Abatah. Ya, keselamatan bagimu wahai ayahku warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini memang 3 orang yang dikuburkan di sana Rasulullah. Lalu kemudian pada saat itu kan itu di rumahnya Aisyah itu. Rasulullah meninggal di rumahnya Aisyah
Rasulullah meninggal, Abu Bakar menyampaikan kalau seorang nabi meninggal maka dikuburkan di tempat di mana ia meninggal. Itu tempat yang memang sudah dipilihkan oleh Allah. Maka Nabi dikuburkan di sana. Aisyah masih tinggal di rumah itu. Lalu 2 tahun setelah itu Abu Bakar meninggal. Lalu kemudian dikuburkan di samping Rasulullah. Dan tempatnya itu bersebelahan, hanya saja Abu Bakar As-Siddiq itu lebih ke bawah. Sejajar dengan kepalanya Abu Bakar, sejajar dengan pundaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Aisyah masih berada di rumah itu. Sampai 10 tahun berikutnya Umar meninggal. Dan sebelum meninggal dunia, Umar itu minta izin kepada Aisyah agar diizinkan untuk dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Aisyah pun mengizinkannya. Padahal Aisyah itu sudah menyiapkan untuk dirinya sendiri. Menyiapkan untuk dirinya sendiri, tapi usianya Aisyah masih panjang. Maka Umar pada saat itu diizinkan, dikuburkan dan lebih rendah dari Abu Bakar. Jadi Rasulullah sejajar dengan pundaknya Rasulullah Abu Bakar, sejajar dengan pundaknya Abu Bakar Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah itu ditutup sudah rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah sudah tidak tinggal di sana lagi. Gitu. Nah, maka ahibatul kiram azza wa jalla. Lalu di antara yang disunnahkan untuk juga didatangi adalah kuburan Baqi. Yang nomor 5 itu. Kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu berada di arah selatan, berada di arah timur kalau tidak salah ya. Jadi sebelah kirinya Masjid Nabawi, sekitar 1 kilo atau tidak sampai 1 kilo. Di sana ada kuburan besar, kuburannya penduduk Madinah. Dan Nabi memberikan janji bagi yang meninggal di sana dalam keadaan beriman akan mendapatkan syafaat Nabi. Nah, disunahkan untuk juga mengunjungi kuburan Baqi, karena dulu Nabi di saat hidup biasa mengunjungi kuburan Baqi. Ngapain? Ya mendoakan kebaikan bagi ahlul kubur di sana. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Nah, gitu ya. Itu sunnahnya. Nah, biasanya pagi sama sore dibukanya itu. Kalau sekarang pagi sama sore dibuka untuk bisa dikunjungi. Lalu kemudian tempat-tempat yang juga dituntunkan oleh Nabi untuk didatangi adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini apa? Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ketika dulu hijrah dari Makkah menuju Madinah Munawwarah, Nabi tidak langsung ke pusat Madinah sekarang, tapi terlebih dahulu di perkampungannya Banu Amr bin Auf. Kalau tidak salah di rumahnya Kulsum ibnu Mildam pada saat itu, Kulsum ibnu Hadam kalau tidak salah. Nah, maka di perkampungan tersebut Nabi membangun masjid pertama yang dinamakan dengan Masjid Quba. Nabi 1 pekan di sana. Baru kemudian setelah itu pergi ke pusat kota Madinah di perkampungan Banu Najjar, yaitu di keluarganya Nabi SAW, baru membangun Masjid Nabawi. Nah, Masjid Quba ini setelah dibangun oleh Nabi, Nabi ketika sudah tinggal di Madinah, Nabi itu biasa datang ke Masjid Quba. Biasanya hari Sabtu. Kadang Nabi menunggangi onta, kadang Nabi berjalan kaki. Jaraknya tidak jauh, 3 kiloan mungkin. Ya, kalau zaman sekarang itu ada seperti mobil golf gitu. Nah, itu 10 real itu udah bisa pergi sendiri. Atau kalau enggak, programnya travel biasanya memprogramkan untuk bisa datang ke Masjid Quba. Apa pahalanya? Nabi menyampaikan man tatahhara fi baitih, yang bersuci dari rumahnya, summa ata Masjid Quba, lalu datang ke Masjid Quba, wa shalla fihi salatan, lalu salat di dalamnya, kanat lahu ka ajri umrah, maka pahalanya seperti pahala umrah. Kalian bayangkan, gitu ya. Pahala umrah ini bukan pahala yang kecil. Tawafnya, sa'inya, capeknya, lumayan capek. Ya. Nah, maka dengan cukup melaksanakan sholat di Masjid Quba, sholat sunnah ataupun sholat yang wajib, maka di setiap itu kita akan memperoleh pahala umrah. Makanya Nabi itu punya kebiasaan rutin untuk datang ke Masjid Quba. Lalu kemudian ada yang dituntunkan juga untuk kita datangi adalah kuburan para syuhada Uhud. Ya, datang ke Uhud, di sana ada kuburan 70 para sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh pada peristiwa peperangan Uhud di tahun 3 Hijriah, tepatnya di bulan Syawal. Ya, ketika terjadi peperangan besar, pada saat itu para sahabat Nabi ada 70 yang terbunuh, di antaranya adalah paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi punya terdapat beberapa riwayat di mana Nabi SAW beberapa kali mengunjungi kuburan syuhada Uhud ini. Nabi menyolatkan, Nabi mendoakan, ya. Nah, maka ini yang dapat kita lakukan. Apa yang kita lakukan sama seperti kita ke kuburan Baqi, yaitu mendoakan kebaikan bagi mereka,
membaca doa ziarah kubur itu. Nah, ini ahibatul kiram adalah tempat-tempat yang disunnahkan untuk kita datangi. Selain daripada tempat-tempat ini tidak ada sunnahnya. Tapi apakah boleh? Boleh saja. Ketika hendak mendalami sejarah lebih dekat, misalkan ingin tahu gitu ya, akan tempat-tempat bersejarah, terutama di Madinah itu kan Nabi 10 tahun itu berada di Madinah. Ingin tahu misalkan gitu ya, boleh-boleh saja. Ataupun di Makkah ingin pergi ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, ingin tahu ke Ji'ranah, boleh-boleh saja. Akan tetapi memang tidak masuk dalam kategori yang disunnahkan. Yang disunnahkan adalah 6 tempat ini yang memang dituntunkan oleh Nabi untuk kita mendatanginya. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kalau di Madinah itu kan ada Masjid Ghamamah ya. Ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar. Itu dulunya itu padang sahara. Dan tempat-tempat itu dijadikan sebagai tempat pelaksanaan sholat Id di masa Nabi. Lalu kemudian dilaksanakan kembali di masanya Abu Bakar di tempat itu sehingga dibuatkan monumen Masjid Abu Bakar. Masjid Ali juga sama, dulu adalah tempat pelaksanaan sholat idnya Nabi, di masanya Ali dijadikan tempat pelaksanaan sholat id juga, gitu ya. Maka sekarang dibuatkan masjid-masjid. Mendatangi tempat-tempat tersebut apakah sunnah? Tidak masuk dalam kategori sunnah. Tapi kalau mendatanginya boleh-boleh saja untuk menambah pengetahuan kita, keilmuan kita tentang sejarah perjalanan kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Termasuk kalau di Masjid Nabawi bagian belakang, sebelah kanan, itu ada Sakifah Bani Sa'idah namanya. Dia sebuah kebun, di mana kebun itu miliknya Sakifah, miliknya Bani Sa'idah. Di tempat itu dulu ketika Nabi meninggal dunia, orang-orang Ansor itu kumpul di sana untuk menentukan pemimpin di antara mereka di sepeninggalan Nabi. Akan tetapi Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah segera menyusul mereka. Segera memberitahukan bahwa kepemimpinan bukan milik mereka, kepemimpinan miliknya orang-orang Quraisy. Orang-orang Ansor ini adalah wuzara, menteri-menterinya. Maka lalu kemudian dibaiatlah Abu Bakar pada saat itu, ya, jadi tempat yang bersejarah. Akan tetapi apakah disunnahkan untuk mendatangi tempat itu? Tidak ada sunnahnya. Tapi ketika kita mendatanginya untuk mengetahui sejarah nggak ada masalah, untuk menambah pengetahuan kita. Nah, ini ahibatul kiram azan wa azakumullah adalah pembelajaran kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya kita persilahkan jika ada pertanyaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan itu doa di saat di Bukit Safa. Kalau kita berdoa seperti ini kan panjang ini, kita bisa diusir sama askar. Itu pernah saya doa sudah gini angkat kiblat gitu ya. Jalan gitu suruh nggak tahu bahasa Arab kamu saya berdoa kataku Allahu Akbar sudah begitu kan. Itu gimana, apa ada versi pendeknya gitu nggak diusir sama askar? Jika tidak memungkinkan untuk kita melaksanakannya sampai 3 kali, 1 kali ya, 1 kali. Kalau misalkan tidak memungkinkan juga kita berdoa dan berzikir di tempat ini ya, maka ahibatul kiram ini tidak mempengaruhi keabsahan ibadah sa'i kita. Tidak ada masalah. Ini masuknya ke amalan sunnah. Masuknya ke amalan sunnah. Yang bermasalah kalau tidak sa'i. Gitu ya. Nah, kalau membaca doa ini, kalau tidak memungkinkan 3 kali, 1 kali. Gitu ya. 1 kali. Misalkan tempatnya ramai oleh askar, diperintahkan untuk bersegera, ya 1 kali. Disederhanakan. Doanya jangan terlalu panjang. Baca zikir sekali, doanya tidak usah terlalu panjang, lanjut lagi. Seperti itu. Kalau tidak mungkin, ya lanjut saja. Tidak ada masalah. Gitu. Sobat. Bagi nanti untuk Iya. Satu contoh, saya sudah haji. Iya. Dan saya mampu untuk umroh. Apakah saya wajib umroh? Baik, umroh ini adalah sunnah. Sunnatun mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Gitu ya. Kalau misalkan sudah haji, gitu ya, apakah masih ada tuntunan sunnah untuk melaksanakan ibadah umroh? Ya, tidak ada masalah. Misalkan beberapa tahun sekali mengagendakan untuk kembali melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini kan
kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Terlebih kita memiliki harta yang berkecukupan, kita bisa pilih waktu-waktu yang dimuliakan seperti bulan Ramadan, misalkan di 10 hari terakhirnya. Kan Nabi menyampaikan ibadah di Masjidil Haram itu di mi'ati salatin min masjidi hada. Jadi 100 kali lipat dari Masjid Nabawi, artinya 100.000 kali lipat. Ya. Jadi 1 kali sholat di sana itu luar biasa kalau dibandingkan dengan sholat di Masjid As-Salam di sini. Nyong sang nyong let. Itu tidak setara dengan 1 kali sholat di sana. Nah, jadi kalau kita memiliki kecukupan harta, kecukupan rezeki, dimanfaatkan, ya. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang lain? Dari penjelasan yang disampaikan, ibadah umroh ini kan bisa diselesaikan dalam 1 hari, Ustaz. Iya. Sedangkan kalau yang kita ketahui, paket-paket umroh dari travel itu dari beberapa hari, gitu. Apakah bagaimana hukumnya kita melakukan ibadah umroh dalam lebih dari 1 kali dalam 1 safar, Ustaz? Barakallah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah boleh melaksanakan beberapa kali ibadah umroh dalam 1 kali safar? Hukum asalnya, kalau yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 kali safar itu 1 kali umroh yang dituntunkan. Jadi 1 kali safar, 1 kali umroh. Namun pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada para ulama, ya, dan banyak para ulama yang juga memperbolehkannya. Jadi kalau misalkan umroh yang pertama adalah umroh kita, lalu kemudian kita hendak membadalkan umroh orang tua yang sudah meninggal misalkan, atau karib kerabat yang sudah tidak lagi mampu untuk melaksanakan ibadah umroh, banyak para ulama yang berpendapat akan bolehnya, ya. Tapi kalau misalkan kita ke Mekah ya, terus misalkan kita ambil tur Taif, itu sudah masuk safar, itu perjalanan jauh itu Taif itu. Nah, maka ketika kita kembali lagi ke Mekah, ini sudah masuk dalam 1 kali safar, sudah kita bisa itu ambil mikot lagi di Qornul Manazil atau di Sailul Kabir untuk kembali melaksanakan ibadah umroh. Nah, gitu. Dan yang juga diperbolehkan oleh para ulama itu kalau misalkan kita hendak badalkan umroh orang-orang itu. Tapi kalau bertanya tentang hukum asalnya, memang Nabi SAW melaksanakan ibadah umroh itu 1 kali safar, ya 1 kali umroh. Tidak lalu kemudian hari ini umroh, besok lagi umroh, besok lagi umroh. Nah, gitu ya. Jadi waktunya bisa kita manfaatkan untuk kita melaksanakan ibadah itu sudah. Tawaf bisa setiap masuk masjid kita disunahkan untuk tawaf di Baitullah di lantai 2 sampai puas itu sudah. Sampai teolen kakinya jauh itu. Tapi baca Quran, sholat dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya gitu. Jadi hukum asalnya 1 kali safar, 1 kali umroh. Tapi kalau misalkan mau mengumrohkan siapa-siapa dari keluarga kita yang sudah tidak mampu atau sudah meninggal dunia, boleh. Ya. Ini pendapat yang ana lebih cenderung dari fatwa-fatwa para ulama di dalam permasalahan ini. Seperti itu. Baik. Dan sobat. Pahala ini sholat di mana? Ya di tanah suci ya. Saya pernah ini mendapatkan informasi bahwa yang dimaksud dengan tanah suci itu di Makkah itu berarti keseluruhannya. Karena ketika pas di sana itu misal pedagang-pedagang itu mereka tidak sempat ke masjid ya. Jadi sholat di jalan-jalan dan sebagainya. Nah, tapi itu berbeda dengan yang di Nabawi. Kalau di Nabawi dikatakan yang pahalanya itu adalah ketika ada di Masjid Nabawi itu tadi. Apakah benar seperti itu? Betul. Seperti yang difatwakan oleh para ulama. Jadi kalau Masjidil Haram sholat dengan pahala 100.000 kali lipat itu di keseluruhan denah haramnya. Ya, tapi kalau yang Masjid Nabawi itu di masjidnya. Seperti itu. Meskipun ya tentu berbeda orang yang bersusah payah
mendatangi Masjidil Haram, gitu ya, datang lebih awal, berjalan dan lain sebagainya dibandingkan dengan mereka yang sholat di trotoar. Kan gitu ya, kadang ada yang sholat di trotoar gitu, ngambil paket ininya biar gitu. Baik. Kalau yang di Nabawi berarti termasuk yang perluasan. Ya, ya. Nah, itu karena sudah masuk dalam kategori masjid itu sudah. Karena kalau masjid Nabi dulu itu hanya 30 meter kali 30 meter. Itu awal masjid dibangun. Lalu terjadi perluasan itu yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan di masa kehidupan Nabi, baru kemudian di masa sepeninggalan Nabi sampai yang saat sekarang ini. Begitu. Ada lagi yang lain? Semoga semuanya dimudahkan untuk bisa mendatangi Makkah, Madinah, hajan wa umrah. Baik, ini insya Allah materi kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga memberikan banyak kemanfaatan. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.